Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan, yang punya rasa ingin tahu tinggi tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja di balik layar ya, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Betul. Dan hari ini kita punya topik yang lumayan berat tapi sangat-sangat relevan. Sangat relevan. Hari ini kita akan membongkar sesuatu yang berhubungan langsung dengan realitas modern yang kita hadapi tiap hari. Coba Anda perhatikan bagaimana kejahatan itu berevolusi di abad ke-21 ini. Ya, sudah sangat berubah bentuknya. Modus kriminalitas zaman sekarang itu bukan lagi sekedar pencopetan di pasar atau perampokan di gang gelap. Kejahatan sudah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih rapi, terlembaga, berdasi, dan tentunya sistemik. Kejahatan kerah putih. Tepat. Kita sedang bicara tentang kejahatan kerah putih, lalu ada pelanggaran korporasi multinasional, penipuan terorganisir, sampai nah ini yang terbaru, manipulasi pasar yang digerakkan oleh algoritma dan kecerdasan buatan. Wow, iya. Itu skalanya sudah masif sekali. Masif. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, ketika sebuah kejahatan dilakukan oleh sebuah sistem yang rumit, oleh sebuah entitas korporasi yang seolah tanpa wajah, siapa yang pada akhirnya harus memikul beban tanggung jawabnya? Itu sebenarnya pertanyaan yang jadi perdebatan paling krusial di ranah hukum modern saat ini. Dan untuk mencari perspektifnya, kita hari ini justru akan membedah sumber dari tempat yang mungkin tidak langsung terlintas di pikiran Anda ketika kita bicara soal hukum korporasi abad modern. Oke, dari mana itu? Kita akan menganalisis teks kuno yang menyimpan fondasi filosofis yang sangat kuat, yaitu Al-Quran. Menarik. Iya, kita akan menyandingkan literatur kuno ini dengan analisis kontemporer tentang bagaimana teks-teks tersebut membedah anatomi pertanggungjawaban pidana, khususnya untuk kejahatan modern yang terorganisir. Teks ini ternyata punya kerangka yang sangat detail tentang konsekuensi kejahatan komunal, baik dari sisi sanksi di dunia nyata maupun implikasi moralnya di akhirat nanti. Luar biasa. Dan sebelum kita membedahnya lebih jauh, ada satu catatan penting untuk Anda, para pendengar. Ya, ini perlu ditegaskan. Diskusi kita kali ini murni merupakan bedah literatur dan eksplorasi konsep filosofis dari sumber yang ada. Kita di sini sama sekali tidak sedang mengambil sikap politik, tidak memihak pada sistem hukum yurisdiksi tertentu, dan pastinya tidak dalam posisi menghakimi pihak manapun. Sepakat, murni objektif. Murni objektif. Tujuan kita murni untuk memahami kacamata dan kerangka berpikir yang ditawarkan oleh teks kuno ini dan melihat bagaimana gagasan tersebut bisa kita pakai sebagai pisau analisis untuk fenomena kejahatan korporat modern. Betul sekali. Oke, mari kita urai masalah ini. Kita mulai dari fenomena yang paling sering kita lihat di dunia bisnis, yaitu tameng tirai korporasi. Ya, konsep tirai korporasi atau corporate veil ini memang jadi titik awal yang krusial kalau kita mau bicara soal kejahatan sistemik. Bisa Anda jelaskan sedikit konteks modernnya untuk pendengar kita? Tentu. Dalam ekosistem bisnis modern, ketika sebuah perusahaan raksasa mengambil keputusan yang fatal, katakanlah keputusan dewan direksi sebuah bank yang memicu krisis finansial global seperti tahun 2008. Yang dampaknya menghancurkan ekonomi jutaan orang. Betul. Atau contoh lain, algoritma media sosial yang terbukti membiarkan penyebaran misinformasi demi engagement. Sangat mudah bagi individu di dalam perusahaan itu untuk cuci tangan. Mereka bersembunyi di balik yang namanya entitas perusahaan. Alasan klasiknya pasti saya cuma menjalankan tugas, kan? Persis. Alibi klasiknya selalu berbunyi, itu keputusan kolektif perusahaan, atau saya cuma menjalankan prosedur standar operasi. Menarik. Jadi, entitas perusahaannya seakan-akan menjadi tameng gaib ya. Individu-individu pembuat keputusannya menjadi anonim dan kebal hukum. Terus, bagaimana kacamata teks referensi kita membedah fenomena cuci tangan ini? Teks ini melihat pertanggungjawaban dari dimensi yang sama sekali berbeda. Literatur ini menetapkan prinsip pertanggungjawaban individu yang bersifat mutlak. Mutlak. Ya. Kacamata hukum dari literatur ini berargumen bahwa di hadapan keadilan absolut, ilusi bersembunyi di balik nama kelompok itu sama sekali tidak eksis. Beban dosa dan konsekuensi moral itu sifatnya sangat personal. Coba kita bedah apa yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Ayatnya berbunyi begini, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Oke, bisa Anda terjemahkan artinya untuk pendengar kita? Tentu, terjemahannya adalah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Masing-masing diri. Penggunaan frasa masing-masing diri atau setiap jiwa, di situ rasanya secara efektif membatalkan konsep tanggung jawab renteng yang sering dipakai organisasi untuk melindungi eksekutifnya ya. Sangat presisi. Berarti dalam kerangka pemikiran ini, di pengadilan moral terakhir nanti, tidak ada ruang untuk mendelegasikan kesalahan ke entitas abstrak. Tidak bisa menyalahkan logo perusahaan. Tidak bisa. Kalimat setiap jiwa menegaskan bahwa pada akhirnya pertanggungjawaban itu tidak bisa diwakilkan. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, dan sebaliknya. Jadi kalau Anda seorang CEO, Anda tidak bisa bawa tim legal perusahaan Anda ke pengadilan akhirat. Nah, itu dia. Setiap manusia, terlepas dari jabatannya atau posisinya di dewan direksi, akan menghadap secara individu untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Tidak ada yang namanya negosiasi korporat di sana. Buat Anda yang mendengarkan, konsep ini sebenarnya memberikan sudut pandang yang cukup melegakan. Memang sangat melegakan secara moral. Iya, karena seringkali kita merasa sinis kan. Kita melihat eksekutif berjas rapi yang lolos dari jerat hukum dunia setelah perusahaannya menghancurkan lingkungan atau menipu konsumen. Mereka lolos hanya karena birokrasinya terlalu rumit untuk ditembus pengadilan biasa. Betul, sistem dunia punya banyak celah. Tapi teks ini menawarkan semacam kepastian filosofis bahwa keadilan absolut itu kebal dari celah birokrasi. Tepat. Tapi tunggu dulu, ini memunculkan pertanyaan lanjutan buat saya. Tadi kan kita bicara soal eksekutif atau pengambil keputusan di level atas. Iya. Bagaimana dengan rantai komando di bawahnya? Bayangkan, seorang insinyur level menengah di sebuah pabrik otomotif. Atasannya menyuruh dia menulis kode perangkat lunak untuk memanipulasi data uji emisi mobil. Seperti skandal emisi yang sempat ramai beberapa tahun lalu ya? Betul sekali, insinyur ini kan tidak punya kuasa. Dia cuma butuh gaji untuk menghidupi keluarganya. Apakah alasan saya cuma menjalankan perintah atasan itu bisa meringankan bebannya di mata teks ini? Nah, yang sangat menarik di sini adalah bagaimana teks kuno ini membedah psikologi saling menyalahkan antara atasan dan bawahan secara akurat. Oh, dibahas juga secara spesifik. Dibahas, teks ini tidak melihat hierarki sebagai satu kelompok yang disamaratakan kesalahannya. Pemimpin atau inisiator kejahatan jelas memikul beban dosa yang jauh lebih berat. Karena mereka yang melancang sistemnya. Betul, bisa dibilang mereka memikul beban ganda, karena mereka melakukan kesalahan sekaligus menginstruksikan sistem yang menyesatkan orang lain. Tapi, dan ini poin yang sering diabaikan, pengikut atau bawahan itu tidak serta-merta bebas dari kesalahan moral. Tunggu, berarti alasan saya cuma pion yang disuruh atasan itu sama sekali tidak berlaku sebagai tiket bebas bersalah? Tidak berlaku untuk membebaskan mereka sepenuhnya. Dalam analisis teks ini, pengikut tetap dianggap bersalah. Kenapa? Karena mereka dinilai telah sengaja mematikan daya kritis dan integritas pribadi mereka. Mereka diam saja? Ya, mereka memilih untuk buta terhadap dampak etis dari pekerjaan mereka demi kenyamanan posisi, rasa aman, atau sekedar kepatuhan buta pada figur otoritas. Coba kita lihat dinamika spesifiknya di surat Al-Baqarah ayat 166. Boleh dibacakan? Ayatnya berbunyi, "If tabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan artinya? Terjemahannya kurang lebih, yaitu ketika orang-orang yang diikuti atau para pemimpin berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wow, ironis sekali jadinya. Sangat ironis. Jadi bayangkan ya, loyalitas buta pada budaya kerja hustle culture atau dedikasi mati-matian membela perusahaan yang diagung-agungkan di dunia korporat saat ini, teks ini bilang itu semua benar-benar tidak akan berarti apa-apa nanti. Tidak ada nilainya. Bos Anda, yang Anda bela sampai rela melanggar etika itu, pada dasarnya akan memblokir Anda di akhirat. Metafora memblokir itu sangat pas menggambarkan situasi ini. Mereka akan cuci tangan dan bilang, itu kan pilihan dia sendiri mau ngerjain tugas dari saya. Persis. Teks tersebut secara harfiah menyatakan segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Analisis lebih lanjut dari literatur ini bahkan menyebutkan adegan di mana para pengikut yang merasa dikhianati ini akhirnya memohon agar pemimpin mereka dijatuhi hukuman ganda. Karena sudah menyesatkan mereka. Betul. Ini benar-benar menghancurkan ilusi persaudaraan dalam kejahatan komunal.
Esensi dari ayat ini adalah peringatan keras bagi setiap individu untuk terus mempertahankan nalar kritis sebelum mengeksekusi perintah kerja apapun, entah itu dari manajer atau pedoman perusahaan. Nah, disinilah ini menjadi benar-benar menarik. Kita baru saja membedah soal pertanggungjawaban di level individu dan pengadilan moral di akhirat. Tapi kalau kita tarik kembali ke bumi, sebuah organisasi atau korporasi kan tetap beroperasi dan menghasilkan kerusakan nyata di masyarakat hari ini. Tentu, dampaknya langsung terasa. Bagaimana teks ini melihat konsekuensi hukum duniawi untuk entitas berskala besar yang merusak tatanan? Untuk ranah duniawi, kacamata hukum dari Al-Quran menawarkan kerangka yang sangat tegas. Ada konsep yang dikenal dengan nama hirabah. Hirabah. Ya, dan produk tindakannya disebut fasad, yang diterjemahkan secara umum sebagai membuat kerusakan di muka bumi. Ketika sebuah kelompok secara sistematis bersekongkol untuk merusak stabilitas masyarakat, ekonomi atau tatanan alam, mereka masuk dalam radar hukum ini. Sebentar, biar kita sama-sama ada di halaman yang sama. Fasad itu secara harfiah artinya kerusakan, kan? Betul, kerusakan sistemik. Jadi kalau kita pakai analogi modern, misalnya ada perusahaan tambang raksasa atau pabrik kimia yang diam-diam membuang limbah beracun ke sungai demi memangkas biaya operasional sampai ekosistem desanya hancur. Apakah itu yang dimaksud fasad dalam kacamata teks ini? Tepat sekali. Itu contoh fasad institusional yang sangat relevan. Di zaman kuno, istilah ini mungkin merujuk pada sindikat perampok bersenjata di jalur perdagangan. Ya, kejahatan tradisional. Tapi di era kontemporer, skalanya berubah. Kejahatan ekonomi global, deforestasi ilegal masif oleh pembalak korporat, atau kartel monopoli yang secara sengaja mencekik akses publik terhadap kebutuhan pokok. Semuanya dalam manifestasi modern dari hirabah dan fasad. Dan apakah teks ini memberikan panduan sanksinya? Iya, dan sanksi yang diamanatkan teks ini sangat tidak main-main. Coba kita bedah Surah Al-Maidah ayat 33 ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Boleh dibantu terjemahannya? Terjemahannya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Wow, bahasanya memang sangat harfiah ya, dan mencerminkan konteks zaman itu. Ada eksekusi, penyaliban, pemotongan anggota tubuh, dan pengasingan. Ya, terdengar sangat keras. Bagi pendengar kita, ini mungkin terdengar brutal atau seperti hukum pidana abad pertengahan. Bagaimana cara kita menyuling nilai filosofis dari hukuman fisik ini untuk diaplikasikan ke entitas non-biologis seperti perusahaan modern zaman sekarang? Itu pertanyaan yang sangat analitis. Jika kita mengekstrak esensi efek jerahnya dan memproyeksikannya ke dalam anatomi hukum korporat modern, kita sebenarnya sedang melihat padanan sanksi korporat yang paling ekstrim. Oke, coba kita terjemahkan satu-satu. Begini penerjemahannya. Hukuman mati atau eksekusi bagi sebuah korporasi itu berarti pencabutan izin usaha secara permanen dan pembubaran paksa. Kematian entitas bisnis itu sendiri. Betul. Lalu, pemotongan tangan dan kaki. Ini bisa diinterpretasikan sebagai pembekuan total dan penyitaan aset, memutus kemampuan operasional dan rantai suplai mereka secara drastis sehingga mereka benar-benar lumpuh. Masuk akal. Lalu pengasingan. Sedangkan pengasingan ekivalen dengan embargo pasar, di mana perusahaan tersebut di-blacklist dari sistem perbankan global atau diusir dari pasar internasional. Wah, ini kontras banget dengan realitas hukum sekuler kontemporer kita saat ini. Sangat jauh berbeda. Di dunia nyata, kalau ada perusahaan teknologi raksasa melanggar privasi miliaran data pengguna, seringkali mereka cuma didenda beberapa miliar dolar. Kelihatannya besar, tapi buat perusahaan dengan profit triliunan, denda itu ujung-ujungnya cuma dicatat sebagai biaya operasional. Hanya angka di atas kertas bagi mereka. Selesai bayar denda, mereka lanjut beroperasi seperti biasa. Sementara kacamata teks ini menuntut kematian entitasnya jika terbukti merusak tatanan publik secara masif. Kesimpulan yang sangat presisi. Konsep sanksi dalam literatur ini berangkat dari premis bahwa perusak sistem berskala besar tidak bisa dihentikan hanya dengan teguran finansial yang bisa dikalkulasi sebagai kerugian bisnis sesaat. Mereka harus dihentikan total. Mereka harus menghadapi pembongkaran kolektif.
Teks kita bahkan sering mengambil referensi historis tentang kehancuran total kaum soleh yang dimotori oleh segelintir elit korup sebagai metafora bahwa entitas yang bersekongkol merusak ekosistem sosial akan memicu respons sanksi yang meluluhlantahkan eksistensi mereka. Sangat masuk akal. Tapi sejauh ini kita banyak membahas kejahatan yang efeknya destruktif secara fisik atau sistemik berskala masif. Saya mau geser sedikit ke area kejahatan kerah putih modern yang lebih halus. Oh, yang bentuknya manipulasi? Iya, praktik kecurangan terlembaga yang sifatnya diam-diam. Misalnya manipulasi algoritma. Bayangkan sebuah aplikasi pengiriman makanan yang jadi perantara antara restoran dan konsumen. Ini sering sekali terjadi sekarang. Benar. Secara sistematis, algoritma aplikasinya diatur sedemikian rupa untuk mengenakan biaya layanan yang sangat tinggi ke konsumen, tapi di saat bersamaan memeras margin keuntungan restoran kecil sampai habis. Sementara perusahaan aplikasinya menimbun profit yang tidak masuk akal. Iya, Ini kan pada dasarnya mencurangi timbangan versi digital. Bagaimana teks kuno memandang hal teknis dan eksploitatif semacam ini? kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, sumber kita ternyata memberi sorotan yang sangat tajam terhadap kecurangan institusional semacam ini. Teks Al-Quran punya kategorisasi khusus untuk entitas atau kelompok seperti ini. Apa nama kategorinya? Mereka disebut al-mutafifin, atau orang-orang yang curang secara sistemik. Al-Mutafifin. Spesifiknya perilaku curang yang seperti apa itu? Mereka didefinisikan sebagai pihak yang menuntut hak secara penuh dan sempurna saat mereka menerima sesuatu. Misalnya korporasi yang menuntut akses penuh ke data privasi Anda, atau menuntut loyalitas mutlak pengguna. Oke. Tetapi secara licik dan sistematis, mereka mengurangi takaran atau hak pihak lain saat mereka yang harus memberi layanan atau membagi hasil keuntungan. Analogi aplikasi makanan Anda tadi adalah perwujudan sempurna dari mutafifin era digital. Mengeksploitasi kedua belah pihak untuk keuntungan sepihak. Persis. Sebagai antitesis dan solusi atas patologi bisnis ini, literatur ini menekankan kewajiban mutlak pada etika yang disebut amanah dan penegakan keadilan kolektif. Mari kita bedah fondasinya di surat An-Nisa ayat 58. Silakan dibacakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Dan terjemahannya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Perintahnya berbunyi menyampaikan amanat kepada yang berhak. Kedengarannya seperti prinsip moralitas dasar, tapi kalau kita terapkan di level organisasi raksasa dengan ribuan karyawan dan kepentingan investor, implikasinya pasti luar biasa kompleks. Sangat kompleks. Saya ingin Anda yang mendengarkan merenung sejenak. Apa yang paling menonjol bagi Anda dari ayat tersebut? Kacamata hukum dari konsep amanah ini memaksa kita mendekonstruksi pemahaman modern tentang bisnis. Bahwa bisnis bukan cuma soal untung rugi. Betul, organisasi komersial, betapapun besarnya, tidak boleh dipandang sekedar sebagai mesin pencetak dividen bagi pemegang saham. Mereka pada hakikatnya adalah pemegang kepercayaan dari publik. Lebih jauh lagi, jika sebuah entitas atau anggota direksi dipanggil ke meja hijau, ayat ini mengikat mereka. Mengikat untuk apa? Mengikat untuk menetapkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan, jika kebenaran itu berpotensi merugikan margin keuntungan perusahaan mereka sendiri. Wow, ini tamparan keras buat praktik public relations korporat masa kini. Sangat. Membela kejahatan korporat dengan dalih menjaga reputasi perusahaan atau melindungi aset pemegang saham utama adalah pelanggaran langsung terhadap amanat ini. Kebenaran harus melampaui kepentingan perusahaan. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita rangkum semua pencerahan filosofis yang baru saja kita bedah, pesannya sangat universal dan jernih. Baik Anda yang saat ini mendengarkan adalah seorang CEO yang sedang merancang strategi ekspansi, atau Anda karyawan middle management yang duduk menyortir data operasional tiap hari, Atau pembuat kebijakan publik. betul, atau bahkan sekedar konsumen awam yang selalu mengklik I agree pada syarat dan ketentuan aplikasi digital. Sumber kuno ini memberikan pengingat yang telak. Kita diingatkan bahwa di hadapan keadilan absolut, tak satu pun dari kita bisa bersembunyi di balik jargon bisnis yang canggih, lapisan birokrasi legal yang berlapis-lapis, atau mekanisme kerja algoritma kotak hitam yang seolah berjalan sendiri. Keadilan akan menembus itu semua. Moral itu sifatnya melekat. Ia tidak bisa di-outsourcing-kan dan tidak bisa dibayar lunas dengan denda administratif. Tanggung jawab tersebut akan selalu melacak pemilik aslinya, cepat atau lambat.
Entah terwujud melalui kejatuhan fatal sebuah entitas bisnis di dunia nyata, atau saat harus berhadapan secara personal di peradilan akhirat nanti. Kesimpulan yang pas banget. Pada akhirnya, ini semacam pengingat buat kita untuk selalu membawa kompas integritas pribadi kemanapun kita pergi, ke dalam struktur sosial dan profesional apapun yang kita masuki. Bahwa tidak pernah benar-benar melepaskan entitas diri moral kita pada saat kita melangkah masuk ruang rapat direksi atau pada saat kita menuliskan baris kode program untuk sebuah perusahaan besar. Perspektif yang sangat membuka wawasan. Tapi sebelum kita mengakhiri penelusuran mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda yang mendengarkan. Sesuatu untuk Anda eksplorasi dan renungkan secara mandiri setelah ini. Silakan. Sepanjang sesi, kita telah membedah pertanggungjawaban pidana pada tataran individu manusia dan kelompok komunal. Tapi, kita sekarang berada di ujung kebangkitan era otomasi ekstrim, di mana entitas kecerdasan buatan, sistem AI, kini memiliki kapasitas untuk mengeksekusi perdagangan finansial triliunan rupiah di bursa saham secara otonom, atau bahkan mengambil keputusan medis pasien tanpa campur tangan manusia yang langsung. Fakta yang cukup mengerikan. Nah, jika suatu saat mesin atau algoritma non-biologis ini membuat keputusan yang secara sistemik mengkategorikan dirinya sebagai tindak kriminal massal, siapa yang secara moral memegang tanggung jawab atas jiwa dan amanat dari keputusan entitas tersebut? Pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah si pembuat kode awal yang mungkin sudah resign bertahun-tahun lalu? Apakah perusahaan teknologi yang melisensikannya? Ataukah dalam evolusi masa depan yang semakin absurd ini, kita suatu hari nanti akan mencoba menempatkan perangkat lunak non-biologis ini ke ruang sidang peradilan moral kita? Sebuah anomali yang rasanya pantas kita renungkan bersama. Sangat patut direnungkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut mengurai kerumitan ini bersama kami, melintasi kebijaksanaan teks kuno hingga kompleksitas realitas digital. Tetaplah kritis menganalisis dunia di sekitar Anda, pelihara terus rasa ingin tahu itu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.